Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afir Maulana. Saya prodi akuntansi. Di sini saya akan membuat video tentang UTS kewarganegaraan. Teori yang pertama, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua, inti kajian identitas nasional. Dan yang ketiga, dinamika dan tantangan interaksi nasional. Yang keempat, inti kajian negara dan konstitusi. Nomor 5, hubungan antara negara dan warga negara. Yang nomor 6, teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 7, makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegak HAM, dan tentukan penjelasannya semua itu. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Meskipun kaum awam ataupun kaum profesional tetap dan akan membutuhkan memahami dari pendidikan kewarganegaraan, dikarenakan kita sebagai masyarakat atau warga negara yang tinggal di Indonesia dan tak darah tulang serta jiwa kita sudah terbentuk di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diajarkan. Buktinya memahami ini telah diajarkan dari SD sampai seterusnya untuk petunjuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dapat dilihat juga dari historis bangsa Indonesia bahwa memahami pendidikan kewarganegaraan telah ada dan tumbuh di setiap warga negara dari dahulu kala hingga sekarang dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Yang kedua, inti kajian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konsep bangsa cenderung menunjuk pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Yang ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada satu negara sehingga tercipta keserasian secara nasional. Seperti yang diketahui, di Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dari budaya. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng, seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya. Aduh, gagah perkasa, sangat menawan hati, kebanggaan seluruh bangsaku. Ia kan ku kagumi, tetap ku ingat jasamu. Satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada konstitusi dinamakan negara konstitusional. Antara negara dan warga negara, negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya karena hubungan emosional yang kuat. Warga negara tentu tidak akan terima bila negara mengalami keadaan buruk. 6. Teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era
reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksananya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undang dan praktik melaksanakannya, banyak hal berubah yang terjadi. Kebanyakan perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasakan kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Dan yang terakhir, nomor 7, makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegak HAM. Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. HAM adalah hak yang sudah meletakkan dalam diri manusia yang keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjaminkan keadilan kepada warga negara, dan penerapan negara hukum dan praktiknya selalu berbarengan dengan jaminan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia dari setiap warga negara. Pesan generasi muda ialah